Oke, jadi ceritanya hari ini gue mau membahas dua kasus. Dan kasus apa itu? Setelah seminggu gue nggak buat video dan gue akhirnya mencari-cari data dan ketemu beberapa trending seminggu belakangan ini. Dan trendingnya itu cukup meresahkan gue. Tapi sebelum mulai videonya, kalian harus klik subscribe dan lonceng di sebelah subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika gue upload video. Terima kasih. Ya, ada yang lagi bangun rumah di sebelah, jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada dok tak ya kan. Ya, yang mau gue bahas itu yang pertama itu kasus pelecehan seksual lagi. Seperti video gue sebelumnya yang Reinhard Sinaga, lu bisa lihat di sini atau di sini. Ya, kalian bisa lihat di situ kalau video itu membahas tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di Inggris yang menyebabkan banyak korban, dan itu kasus katanya sih mau diangkat ke film. Nah, terus tuh belakangan ini ada kasus pelecehan seksual dengan cara yang gue baca di Twitter. Ini tweet dari Twitter ya. Yang gue baca, dia namanya Gilang Irzan. Gue nggak tahu orangnya yang mana, tapi gue kasih lihat fotonya nanti di thumbnail, kalian harusnya lihat aja sih. Ya, Gilang Irzan ini melakukan pelecehan seksual dengan gaya yang berbeda, karena nafsu seksual seseorang kan masih berbeda-beda. Jadi ya dia melakukan dengan gaya yang berbeda. Nah, masalahnya itu si Gilang ini memberitahu ke para calon yang ingin naik ke kampus gitu, kayak misalnya mau kuliah gitu, ya kan? Dia suruh bantuin si Gilang ini dengan panggilan Mas Gilang. Ya, pokoknya gitu. Dan dia menyuruh korbannya untuk dibungkus. Nggak tahu, gue nggak ngerti bungkus, tapi yang gue lihat dari Twitter, dibungkusnya itu kayak dililit pakai ini, pakai apa? Pakai lakban di mata, di mulut, semua di badan, pokoknya dililit. Dan dia memberikan perintah untuk berekspresi selayaknya seseorang yang sedang tidak bisa ngapa-ngapain. Kayak misalnya dia itu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Jadi ya ekspresinya benar-benar keluar, mau nangis, mau marah, itu keluar semua. Jadi ya itu kegilaan seksual dia. Dan pinter ya si Gilang ini. Gua nggak tahu sih ini asli atau enggak. Kalau si Gilang ini beneran ada kayak penyakit yang bikin dia kalau misalnya resah atau nggak mau dari tolak itu, dia bisa jadi kayak kambuh penyakitnya, terus bisa kayak gampang marah, tiba-tiba ngatain orang. Nah, terus Gilang ini masalahnya lagi nih, dia itu nggak bisa nerima orang kalau orang itu nggak bisa minta maaf sama dia. Jadi kayak misalnya si Gilang ini maksa, lo harus minta maaf dulu sama gua, lu nggak boleh ngomong kayak gini-gini. Tapi dia ngomongnya nggak pakai gua, pakai aku, pakai kamu, terus pakai mas. Dan parahnya lagi, si Gilang ini beritahu ke mereka korbannya itu jangan dikasih tahu ke grup, jangan di-share kemana-mana, takutnya dia ketahuan begini. Gini loh masalahnya ya, kenapa harus caranya seperti itu? Kayak orang dibungkus dulu terus diliatin gitu, terus dia parahnya foto videoin loh, parah loh, sampai bener-bener harus lihat gitu reaksi korbannya gimana. Dia alasannya untuk tugas dia, dan dia udah semester berapa itu gue lupa. Pokoknya tugas dia, mana ada tugas membungkus kan, nggak ada bungkus mayat gitu. Ya ada sih bungkus mayat kalau misalnya lu abis ya ada korban kecelakaan, mungkin dibungkus mayatnya ya kan. Gue nggak tahu kalau ini kenapa harus korbannya masih hidup gitu bungkus. Ya sebenarnya sih orang-orang tuh beda ya. Kalau misalnya gue ambil sudut pandangnya si Gilang itu punya cara yang berbeda untuk memuaskan nafsu seksualnya. Ya selayaknya manusia normal ya, kalau misalnya orang nafsu seksualnya sedang tinggi ya masturbasi kan. Ya seperti itu. Kenapa dia harus, ya kan seperti yang gue bilang tadi, beda-beda. Jadi ya kasusnya ini ya harusnya sudah ditutup, dan sekarang udah nggak tahu gimana si Gilangnya. Semoga dia cepat sembuh kalau dia beneran ada penyakit, dan jangan sampai kayak tadi lagi. Ya, yang kedua ini sedikit membahas satu masalah. Ya, masalahnya itu ya seperti yang udah pernah terjadi gitu. Seperti yang Ferdian Paleka itu. Dia bilang mau ngasih orang daging, tapi yang dikasih sampah lagi. Gini loh, kenapa harus dikasih sampah gitu? Kenapa lu menaikin nama lu? Mampus kan lu sekarang penjara, syukurin. Udah lalu Idul Adha buat kebaikan, motong sapi atau kambing itu dibagi-bagikan ya, bagi-bagikan kepada orang yang kurang mampu. Bukan lu prank pakai sampah masukin lagi. Gini loh, misalnya bapak lu sedang jatuh, gua nggak mau doain sedang jatuh gimana ya, maksudnya sedang tidak mampu, terus dia ingin anaknya makan sapi, kambing gitu kan. Tapi ingin anaknya makan sapi kambing, tapi ternyata bapaknya pas udah menerima ini kambing atau sapi gitu malah di prank isinya sampah. Siapa yang gak marah gitu? Aduh, gue bingung. Demi konten ya, orang sampai melakukan hal seperti itu. Kayak waktu itu, kasus yang waktu itu
tuh goblok banget dah perasaan. Ngasih orang 10 juta, tapi dia batal puasa. Gimana sih? Demi konten lo mau viral. Ya viral, ya perlahan dengan konten yang bagus, bukan konten yang sampah seperti itu. Gue nggak ngerti lagi sama cara pandang seseorang untuk viral di YouTube gitu dengan cara prank. Ya, pranknya itu juga prank yang keterlaluan, bukan prank yang biasa aja gitu. YouTube memang udah berbeda sih. Ya, itu aja sih keresahan gue minggu ini. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi sama orang-orang yang seperti ini. Semoga otaknya dicerahkan, didapat pencerahan lah intinya. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Diki Gunawan, sign out.